WHO dan bahkan sudah banyak penelitian membuktikan kalau aktivitas fisik yang kurang itu meningkatkan resiko berbagai penyakit, termasuk penyakit cerebrovaskuler, seperti stroke secara signifikan. Halo sahabat sehat, kembali lagi di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Kenalin, aku Nikita Sari Hilmia, mahasiswa Prodi Dietitian dari PB University yang akan menjadi host pada episode kali ini. Podcast hari ini berjudul, Begini Ceritanya Malas Gerak Menyebabkan Stroke. Nantinya kita akan ngobrol lebih dalam terkait apa sih hubungan mager itu sendiri dengan penyakit stroke. Sebelumnya, buat sahabat sehat di sini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Lini Sehat untuk bisa mendapatkan informasi terkini terkait kesehatan. Oke, langsung aja. Di sini aku nggak sendiri nih, ada partner aku yang akan menjadi narasumber. Nantinya akan membahas terkait topik kita hari ini. Mungkin langsung kenalan aja kali ya. Halo kakak. Hai, halo, terima kasih nih kita. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Nurul Mulisa, mahasiswa profesi dietitian IPB University. Oke, halo kak. Mungkin ada nggak nih kak sapaan akrab untuk kakak di sini? Bisa dipanggil Ica aja. Oke, salam kenal Kak Ica. Salam kenal juga nih kita. Oke, mungkin langsung ya Kak. Sesuai dengan opening kita tadi nih, nanti kan kita akan ngobrol gimana ceritanya malas gerak bisa memicu penyakit stroke. Tentunya sahabat sehat di sini udah nggak asing lagi ya dengan penyakit stroke. Nah, sekilas info nih, penyakit stroke itu merupakan salah satu penyakit tidak menular yang menjadi penyebab utama kematian di dunia dan di Indonesia loh. Nah, buat teman-teman, sebelumnya kita juga udah banyak nih membahas terkait stroke dan penyebabnya itu seperti apa, nanti bisa melihat di episode di sini ya. Oke, buat memulai topik kita hari ini Kak, mungkin boleh dijelasin nih secara singkat aja, apa sih stroke itu dari kacamata kesehatan? Oke, baik. Jadi menurut WHO pada tahun 2021, stroke itu berada di urutan ketiga sebagai penyebab kematian di dunia. Nah, di tahun yang sama di Indonesia, stroke berada di urutan kedua setelah COVID-19 sebagai penyebab kematian. Namun, dengan tidak adanya lagi COVID di tahun 2023, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa stroke menjadi penyebab kematian utama di Indonesia. Nah, menurut Center of Control Disease atau CDC, penyakit stroke itu terjadi ketika aliran darah ke otak terhenti karena adanya pembuluh darah otak yang tersumbat atau pecah sehingga sebagian otak tidak mendapatkan pasokan oksigen. Hal ini menyebabkan kematian sel atau jaringan di otak yang akan mempengaruhi kemampuan bergerak dan berbicara. Nah, adapun penyebab stroke itu terbagi menjadi dua, ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Apa itu faktor yang tidak dapat dimodifikasi? Itu contohnya seperti usia, jenis kelamin, ras, dan suku. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi itu berkaitan dengan gaya hidup, seperti tekanan darah tinggi, perilaku merokok, diabetes, kolesterol tinggi, aktivitas fisik, dan juga obesitas. Wah, menarik nih Kak. Berarti untuk penyebab stroke itu sendiri ada beragam ya Kak ya? Iya, betul. Oke, mungkin aku tertarik nih dengan faktor tadi yang dapat diubah ya karena gaya hidup, salah satunya adalah aktivitas fisik. Betul. Nah, sekarang ini kan kita sering ya mendengar istilah mager alias males gerak. Pasti sahabat sehat di sini udah gak asing lah ya sama mager. Nah, misalnya itu kalau kita diajak olahraga nih, biasa muncul alasan lagi mager nih, enggak gitu. Nah, biasanya kaum mageran itu identik dengan maunya itu nyantai di rumah aja, rebahan, main HP seharian. Tapi sebenarnya Kak, mager itu apa sih? Dan seberapa parah mager itu di zaman sekarang? Baik, jadi mager dalam hal ini bisa diartikan sebagai sedentary activity atau aktivitas sedentari. Nah, apa itu aktivitas sedentari? Aktivitas sedentari adalah semua kebiasaan yang kita lakukan dalam kondisi bangun atau sadar dengan pengeluaran energi yang sangat rendah, termasuk duduk, bersandar, dan kondisi berbaring. Seperti yang kita contohkan tadi nih, berrebahan seharian sambil main HP, seperti itu. Nah, seberapa parah permasalahannya di dunia? Menurut WHO sendiri terdapat 31% orang dewasa atau setara dengan 1,8 miliar orang dewasa yang aktivitas fisiknya kurang atau rekomendasi aktivitas fisiknya tidak memenuhi rekomendasi dari WHO yang persentasinya pada perempuan itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Di Indonesia sendiri menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 terjadi peningkatan nih dari tahun 2018 yang tadinya 33,5% menjadi 37,4%. Wah, sahabat sehat semua, jadi perlu digarisbawahi nih,
nih, kalau mager atau aktivitas sedentary itu merupakan segala macam kegiatan kecuali di mana kita berada dalam kondisi tidur, yang pengeluaran energinya itu sangat rendah dan dilakukan dengan durasi yang cukup lama. Contohnya seperti apa? Ya seperti kalau kita duduk berjam-jam, main HP, scroll medsos, nonton TV atau rebahan aja nih. Prevalensinya pun cukup tinggi di dunia, bahkan terjadi peningkatan di Indonesia. Terus Kak, tadi terkait durasi mager ya. Mungkin apakah ada hubungan nih, semakin lama kita mager atau beraktivitas sedentary itu bisa meningkatkan risiko stroke itu sendiri? Baik, WHO dan bahkan sudah banyak penelitian membuktikan kalau aktivitas fisik yang kurang itu meningkatkan resiko berbagai penyakit, termasuk penyakit cerebrovaskuler, seperti stroke secara signifikan. Nah, dalam salah satu penelitian meta-analisis, resiko stroke mulai meningkat apabila kita menghabiskan waktu lebih dari sama dengan 3,5 jam per hari beraktivitas fisik, beraktivitas sedentari atau kurang bergerak. Kemudian resiko ini meningkat menjadi 6% apabila kita menghabiskan waktu lebih dari sama dengan 6,5 jam per hari dengan kurang bergerak atau aktivitas sedentari. Nah, resiko ini meningkat lagi menjadi 21% apabila kita menghabiskan waktu lebih dari 11 jam sehari beraktivitas sedentari. Yang artinya penelitian ini menunjukkan bahwa semakin lama durasi yang kita habiskan untuk kurang bergerak atau malas gerak atau aktivitas fisiknya sangat kurang, itu resiko stroke-nya juga terus meningkat. Oke Kak, jadi durasi mager itu sangat berpengaruh ya terhadap risiko stroke. Iya. Kalau semakin lama nih kita tidak aktif atau kita tidak bergerak dan mager itu sendiri, semakin meningkat pula risiko dari terjadinya stroke itu. Iya. Lantas bagaimana sih Kak ceritanya kalau aktivitas sedentary itu bisa memicu atau berakibat pada penyakit stroke? Wah, menarik nih pertanyaannya. Jadi seperti ceritanya ya. Jadi dalam salah satu penelitian terbaru tahun 2024, kumpulan berbagai gaya hidup yang buruk beresiko terhadap meningkatnya kejadian stroke termasuk mager ini. Nah, secara umum sedentary activity ini apabila dilakukan dengan durasi yang berkepanjangan akan memicu penurunan shear stress, yaitu penurunan elastisitas pembuluh darah. Kemudian akan memicu peningkatan ROS atau radikal bebas, kemudian disfungsi endotel termasuk di dalamnya penyempitan pembuluh darah, kemudian overaktivasi sistem saraf simpatik di mana tubuh kita berada dalam kondisi stres meskipun tidak sedang dalam bahaya, dan aktivitas vagal yang rendah, yaitu kemampuan tubuh dalam menghadapi stres itu rendah. Nah, resiko-resiko ini berkontribusi terhadap meningkatnya faktor resiko kardiometabolik seperti hipertensi, hiperglikemi, dislipidemia, dan obesitas. Nah, inilah yang menjadi dasar berkembangnya aterosklerosis. Nah, apa itu aterosklerosis? Aterosklerosis itu penumpukan plak di dinding arteri yang tahap perkembangannya itu dimulai dari penumpukan lemak atau lesi awal di dinding endotel pembuluh darah. Kemudian yang berkembang menjadi plak pada lesi lanjutan yang akan sudah mempengaruhi aliran darah. Kemudian tahapan terakhirnya adalah lesi kompleks, di mana penumpukan plak ini mengalami kerusakan atau pecah sehingga mengakibatkan terjadinya adanya bekuan darah atau trombosis. Kondisi ini yang menjadi penyebab utama stroke itu terjadi. Wah, cukup kompleks ya Kak mekanisme dari mager itu sendiri sampai terjadi stroke. Di sini kita jadi tahu nih bagaimana bahayanya kebiasaan malas gerak atau mager terhadap kondisi kesehatan secara berkepanjangan, yaitu memicu stroke tadi. Sahabat sehat di sini juga pasti lebih aware ya dan nggak mau nih untuk merasakan dampak buruk nanti di kemudian hari. Nah, untuk itu seperti yang awalnya disebutkan tadi Kak, kalau aktivitas fisik itu kan merupakan salah satu faktor yang dapat dimodifikasi nih. Kalau begitu, apakah ada rekomendasi aktivitas fisik yang bisa untuk mencegah terjadinya stroke itu sendiri Kak? Baik, jadi menurut guideline dari American Heart Association atau American Stroke Association tentang pencegahan stroke, aktivitas fisik yang direkomendasikan atau dianjurkan itu adalah aktivitas fisik sedang dengan durasi 150 menit per minggu. Contoh aktivitas fisik sedang ini contohnya brisk walking, yaitu berjalan cepat dengan kecepatan lebih cepat daripada jalan biasa, menari, dan juga bersepeda santai atau dan tenis berpasangan. Kemudian ada aktivitas dengan intensitas tinggi dengan durasi 75 menit per minggu. Contoh-contoh aktivitas fisik tinggi ini seperti senam aerobik, berlari, naik tangga, bersepeda gunung, dan berenang. Kemudian bisa juga kombinasi antara aktivitas fisik intensitas sedang dan intensitas tinggi dalam seminggu. Adapun anjuran dari Kementerian Kesehatan itu adalah 150 menit aktivitas fisik seminggu, yang pelaksanaannya itu cukup fleksibel, bisa 3 kali dalam seminggu. Yang penting 150 menit itu dilakukan dalam seminggu durasinya, seperti itu. Wah,
Menarik ya kayak tadi untuk rekomendasinya. Jadi kalau misalnya aku bisa kasih simpulan nih, kalau mager itu atau aktivitas sedenter itu kan meningkatkan risiko berbagai macam penyakit ya, mulai dari hipertensi, dislipidemia, hiperglikemia, sampai nantinya obesitas. Nah sebaliknya nih, kalau misal kita rajin untuk aktivitas fisik, kita itu bisa menurunkan risiko berbagai macam penyakit, salah satunya adalah stroke tadi. Jadi untuk aktivitas fisik ini sangat amat bermanfaat ya untuk tubuh kita nantinya gitu. Untuk rekomendasi dari aktivitas fisik juga sudah ada nih dari American Heart Association dan juga dari Kemenkes juga. Jadi nggak ada alasan ya buat sahabat sehat semua di sini untuk bingung nih mulai dari mana harus beraktivitas fisik seperti itu. Mungkin Kak, kalau dari Kakak sendiri nih, kira-kira ada nggak tips and trick nih untuk sahabat sehat semua di sini yang termasuk kaum mageran nih biar bisa mulai untuk rutin beraktivitas fisik? Baik, jadi tips pertama itu adalah mulai dari sekarang. Jangan tunda-tunda waktunya, jangan tunggu ada waktu, luangkan waktunya. Kalau misalnya 150 menit per minggu berdasarkan anjuran ini masih terasa berat, coba dulu deh 150 menit itu dibagi dalam beberapa hari dalam seminggu. Kalau juga masih dirasa berat, coba dulu beraktivitas fisik setiap hari mulai dari 10 menit. Atau targetkan 5.000 langkah setiap hari. Nah, kalau sudah terbiasa, nanti jenis aktivitas dan durasinya bisa ditingkatkan sampai optimal memenuhi anjuran. Nah, tips yang kedua adalah batasi waktu mager. Perhatikan jam mager kita, atau kalau kita lagi kurang bergerak, jangan sampai lebih dari 8 jam. Ganti dengan aktivitas fisik ringan seperti beres-beres rumah seperti itu. Kemudian hindari juga duduk selama berjam-jam terus-menerus. Selingi dengan stretching atau berjalan seperti itu. Wah, menarik sekali ya Kak tipsnya tadi. Dan sebenarnya sangat sederhana ya untuk bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Jadi untuk sahabat sehat semua di sini nih yang masih termasuk kaum mageran harus lebih aware ya. Kita di sini harus mulai dari sekarang untuk rajin berolahraga, mengurangi mager tadi itu sendiri, dan jangan ditunda-tunda lagi nih untuk mulai dari sekarang. Jadi nantinya akan terhindar dari berbagai macam penyakit, salah satunya adalah stroke. Nah, terima kasih banyak Kak Ica, sangat menarik dan juga insightful ya obrolan kita hari ini terkait mager dan juga stroke. Pastinya akan sangat bermanfaat untuk sahabat sehat semua di rumah. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga yang saya berikan dapat memberikan informasi dan manfaat yang dapat diterapkan bagi sahabat sehat semuanya. Oke, selesai sudah episode ini podcast hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Ica. Cukup sekian obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk sahabat sehat semua yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share untuk video episode kali ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.